Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed semua. Jumpa lagi dengan channel saya di BSC ya. Kali ini saya ada servis perbaikan speedometer Aerox ya. Sebelumnya sudah pernah saya upload, cuman videonya tidak lengkap ya, karena waktu itu saya merekam dan tidak sadar kamera saya mati ya, karena ada telepon ya. Dan ini speedonya sudah putih semua ya, sudah angkanya sudah tidak jelas. Jadi ini akan kita perbaiki, kita bikin seperti standarnya lagi ya, karena yang punya ini adalah bapak-bapak ya, jadi dia tidak ingin dimodifikasi. Kita juga bisa untuk memodifikasinya jadi berwarna ya. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan yang hasil setelah modifikasinya. Ya, ini langkah pertama, kita lepas dulu ada 6 buah baut ya untuk cover mika di atas. Kemudian di dalam ini ada 4 buah baut kecil. Ini tombolnya kita singkirkan dulu. Nah, ini kita lepas juga, karena di bawahnya itu ada baut lagi 3 buah ya, jadi harus kita lepas cover mika bagian atas ini. Nah, ini 3 buah baut ini kita lepas juga. Videonya agak saya percepat ya, agar tidak memperpanjang durasi seperti video-video saya yang lain. Ada sebagian video yang saya percepat, karena kalau saya masukkan normal semua ya, ini bisa 1 jam ya videonya. Jadi akan saya tunjukkan aja yang penting-pentingnya saja. Nah, ini kita balik. Nah, di bawah ini ada kaki-kaki LCD, ini kita beri fluk ya. Fungsinya fluk ini agar nanti kita saat memanaskan kaki LCD ini dengan solder itu lebih gampang cair ya. Jadi kita sedot timah itu lebih mudah ya. Nah, ini alat untuk sedot timahnya. Kemudian ini ada pinset untuk membantu mendorong kaki LCD ya. Nah, kita beri sedikit aja, merata sampai ke ujung, dari atas sampai bawah. Kemudian nih solder kita tempelkan. Setelah timah agak mulai cair, baru kita sedot menggunakan atraktor. Jadi timah ini kita sedot semua ya, sampai kaki-kaki dari LCD ini gampang untuk digerak-gerakkan. Itu berarti sudah terlepas dari PCB. Jadi kalian jangan paksakan untuk melepas LCD jika masih ada bagian kaki-kaki LCD nya yang masih nempel di PCB ya. Itu bisa menyebabkan retak ya, karena sudah banyak kasus saya mendapatkan speedo yang retak ya, karena ada konsumen mungkin yang coba-coba juga buka dan retak. Jadi pas dibawa ke sini speedo sudah dalam keadaan retak, itu tidak bisa diperbaiki lagi ya, jadi harus wajib ganti LCD. Videonya pun ada di video saya yang sebelumnya, bisa kalian lihat cara untuk mengganti LCD dari Aerox. Untuk bahan pembelian dari LCD ada di link, kemudian untuk beli bahan modifikasi juga ada saya taruh di link ya. Jadi kalian yang mau order silahkan
Saya adanya cuman di toko Shopee ya kalau yang mau pesan-pesan saya. Nah, ini sudah terlepas semua, kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini semua kakinya. Ini pastikan bergerak ya. Nah, ini sudah bebas semuanya, yang bagian satunya lagi sudah bebas juga. Kemudian kita gunakan pinset untuk mengangkat PCB nya pelan-pelan saja. Nah, ini gampang ya, kalau kaki-kakinya itu sudah terlepas semua. Ini PCB nya kita singkirkan dulu. Kemudian di bagian LCD ini tidak bisa langsung kita angkat juga ya, karena masih ada lem di bagian sisi-sisi dari LCD ini yang mengikat kaki-kaki LCD dengan frame. Untuk cara melepasnya, saya biasanya menggunakan pisau cutter ya, dibantu dengan minyak kayu putih bisa, ataupun thinner juga bisa. Cuman saya sarankan lebih enaknya itu pakai minyak kayu putih ya. Kalau thinner itu biasanya itu merusak ke casingnya ini ya. Nah, ini minyak kayu putihnya. Tuangkan sedikit aja di ujung saw cutter seperti ini. Kemudian ini kita ratakan dulu ya, kita tambah dikit lagi. Nah, kita ratakan seperti ini, baru kemudian lemnya kita putus ya menggunakan cutter. Jangan sampai malah kakinya yang diputus ya. Yang kita putus itu cuman bagian lemnya saja, bukan kaki-kakinya. Nah, kemudian lakukan juga hal yang sama di bagian baris kaki sebelahnya lagi. Ini maaf aja ya kalau ada terdengar suara mobil atau kendaraan. Kebetulan saya lagi di pinggir jalan. Jika semua sudah terlepas lemnya ya, jadi kita bisa mencungkilnya dikit pelan-pelan ya, jangan terlalu diangkat ke atas. Yang penting tangan kita udah bisa memegang LCD ini. Nah, baru kita angkat, dan satu lagi juga kita angkat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita singkirkan dulu frame-nya. Nah, ini bagian yang angus ya, yang di bawah ini kita lepas menggunakan pisau cutter juga. Saya ambil dari ujung ini. Nah, kita angkat. Yang penting angkatnya itu bisa tangan kita untuk mengambilnya ya. Nah, kemudian kita taruh di bawah dan ditekan, jangan terlalu kuat untuk menekannya, nanti bisa pecah ya. Saya beri alas busa ini agar tidak langsung ke bagian yang keras ya, di bawah. Ini hati-hati untuk melepas ini, lumayan berisiko juga ya kalau tidak hati-hati. Nah, ini polarizer yang rusak. Bagian depan ini nggak perlu kita ganti, jadi kita ganti bagian belakang saja. Ini saya menggunakan cairan khusus untuk membersihkan lem LCD ya. Kalian juga bisa menggunakan minyak kayu putih kalau tidak punya cairan ini. Minyak kayu putih itu bagus juga untuk melunakkan lem. Cuman memang harus benar-benar kita lap bersih lagi ya kalau minyak kayu putih itu, soalnya dia agak berminyak. Jadi kalau kita pasang polarizer, nanti kalau tidak bersih, yang ada malah polarizernya gampang lepas ya. Jadi kalau saya menggunakan cairan ini, dilap dengan tisu aja dia udah kering ya. Ini lemnya langsung lunak ya, lumer ya. Kalau tidak pakai cairan,
sebenarnya bisa, cuman prosesnya akan lebih lama lagi untuk membersihkan. Kita kerik itu butuh tenaga ekstra, kadang bisa malah kena tangan ya. Itu pengalaman saya waktu awal-awal dulu melepasnya ya, belum punya lem itu hampir kena tangan ya, luka-luka dikit lah. Ini sisa-sisanya kita bersihkan, kita lap dengan tisu. Kita bersihkan sampai benar-benar kinclong ya. Nah, ini bagian belakang ini udah bersih ya, tinggal bagian depannya kita bersihkan juga agar terlihat bagian mana yang belum bersih di belakang. Kita lap juga dengan tisu. Nah, ini kinclong ya, seperti celing. Oh ya, kalau membersihkan ini kalian mau pakai air sabun juga boleh ya. Kalau saya nggak pakai air sabun karena untuk cairan pembersih LCD itu udah langsung bersih ya. Nah, ini polarisernya, ada bagian lemnya. Ini kita balik, yang bagian lem ini menghadap ke LCD. Nah, tampilannya akan warna biru, kebiru-biruan ya. Kalau kita balik seperti ini malah tampilannya itu kayak seperti Lexi ya, standar ya. Cuman itu nggak bisa dipasang soalnya lemnya adalah bagian yang ada tulisan lem, itu adalah lem yang menempel ke bagian LCD. Kemudian kita coba cocokkan dulu. Nah, kalau sudah rasa ukurannya pas, ini ujungnya saya lepas, kita lipat seperti ini. Jangan dilepas semua ya untuk bagian plastik pelindungnya, nanti kalau dilepas semua malah lebih susah ya untuk memasang polarisernya. Cara pasangnya itu sama seperti memasang skotlet, jadi kita paskan di ujungnya, kemudian kita tempelkan salah satu sisinya. Nah, diratakan dulu seperti ini menggunakan tangan, dilapisi kain ya. Baru kita gunakan alatnya, alat pendorong ini, KP ya kalau istilahnya namanya. Kalau kalian tidak punya alat ini, kalian bisa menggunakan kartu ATM ataupun KTP. Kalian alas dengan kain, kemudian kalian dorong ya seperti ini. Ini agar tidak ada gelembung yang terjebak di dalam. Jadi kalau pasang seperti ini itu lebih enak ya. Nah, ini balik, yang kebalikannya ini nanti kita pakainya pas terakhir aja ya. Ini kita pakai yang ada kainnya. Nah, setelah rata ini kita ratakan bolak-balik. Nah, ini bagian ujungnya untuk supaya lemnya lebih menempel kuat ya. Nah, ini gores sedikit ini nggak masalah, soalnya polarizer ini ada pelindungnya ya, bolak-balik. Pertama untuk pelindung lem, dan kemudian ini untuk pelindung yang atasnya kita lepas juga. Nah, ini udah bersih ya, tidak ada gelembung sama sekali. Nah, ini tampilan bagus. Kemudian ini mika putih susu untuk perata cahaya. Fungsinya nanti kalau pas siang hari angkanya masih tetap jelas terlihat ya. Ini untuk memantulkan cahaya dari matahari. Dan ini kita pasang, kita bersihkan dulu, masukkan posisinya di lubang-lubang yang ada di frame-nya ini ya. Jangan sampai ada kaki-kaki itu yang dempet ya.
Jadi lubangnya itu udah pas untuk satu kaki satu lubang. Nah ini udah kita rapatkan seperti ini. Kemudian kalau ada kaki yang bengkok kita luruskan dulu agar pas pemasangan ke PCB itu lebih gampang masuknya. Kita luruskan ya, kalau masuknya agak bengkok ya kasihan ya, kesakitan. Nah ini ya kita masukkan, nah gampang ya tuh. Kalau lurus kakinya tuh enak masuknya. Ini saya coba kasih cahaya. Nah seperti ini gampang lepas ya karena belum kita solder, jadi mudah lepas ya. Jadi saya pegang dulu seperti ini, taruh bawah. Nah supaya LCD saat kita untuk nyolder tidak gampang lepas dan supaya bisa lebih rapat lagi, kita kasih ujung dan ujung dari kedua sisi ya timah. Nah setelah dikasih keduanya, dan kita lihat ya, kalau agak renggang kita panaskan dan tekan keempat sisinya. Ini masih sedikit lagi. Nah udah rapat, sisi sebelahnya juga kita tekan. Nah ini udah rapat, baru kemudian kita solder semua kaki-kakinya. Kita panaskan dan beri timah secukupnya. Yang penting timah itu menutupi lubang dan kaki dari LCD ya. Jika semua kaki LCD sudah kita solder, kemudian kita bersihkan menggunakan thinner ataupun alkohol ya, agar sisa-sisa dari residu dari solder itu nggak ada yang tersisa di PCB ya, karena itu bisa juga menyebabkan kaki sebelahnya itu bersentuhan ya, dan itu biasanya angkanya akan error, akan putus-putus. Jadi kalau bersih seperti ini, nah udah kinclong ya, jadi enak juga lihatnya. Nah ini soldernya juga matang ya, solder matang itu mengkilat ya seperti ini. Kemudian kita cek kaki-kakinya tidak ada yang bersentuhan. Oke, kemudian kita lanjut proses untuk tes ya. Nah ini untuk wiringnya yang sebelah paling bawah ya, sebelah kanan itu positif dan kaki nomor 3 adalah negatif. Nah ini udah nyala normal ya. Oke, untuk sobat semua yang pengen bertanya, kalau jika ada kendala boleh tinggalkan di kolom komentar ya, nanti akan coba saya jawab. Ini udah berhasil, kita tinggal pasang. Oke, sebelum pemasangan ini casingnya agak kotor, jadi akan saya bersihkan dulu supaya lebih bersih aja ya, karena sudah dibuka juga dari motor kan, jadi tanggung sekalian ya kita bersihkan aja. Speedo ini kan bisa dibilang jarang dibuka ya. Nah ini udah saya bersihkan, tidak saya rekam ya untuk pembersihannya, karena kalian pasti juga bisa ya kalau untuk membersihkan. Nah, kemudian kita pasang kembali. Untuk proses pemasangannya kebalikan dari pas kita ngebongkar tadi ya. Kita letakkan LCD di tatakan yang paling bawah, kemudian kita pasang 3 buah baut. Ini ada 3 buah baut pengunciannya. Setelah itu kita bersihkan dulu, kita lap.
Saya kasih sedikit minyak kayu putih ya, agar lebih kinclong. Nah ini kemudian lanjut ke proses pemasangan apa ini namanya ya, kita sebut panel ya. Saya sebut panel ini ada 4 buah baut kecil untuk mengunci panel ini. Kita bersihkan lagi sampai tidak ada jejak-jejak tangan atau abu ya. Setelah bersih, ini tombolnya jangan lupa dipasang. Kemudian kita pasang 6 buah baut yang untuk penguncian bagian mika di atasnya. Saya menggunakan bor ya biar lebih cepat. Oke, jadi ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nanti di akhir video akan saya lihatkan untuk hasil modifikasi. Nah, ini polarizer yang lama. Hasil modifikasi akan saya tampilkan di akhir video. Jadi kalian jika ada yang berminat mau beli bahan, saya sediakan linknya di deskripsi, atau kalau kalian pengen kirim speedo ke sini juga boleh. Jadi nanti bisa kontak WA, ini nomor sosial media saya di bawah, bisa kalian lihat. Nah, itu adalah nomor sosial media saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta